satu, berjumpa lagi dengan saya Miss Maria. Hari ini anak-anak akan belajar apa ya? Coba sekarang saya minta semua anak-anak untuk melihat di sekeliling saya ini. Nah, kira-kira Miss Maria berada di mana ya? Apa? Pasar? Ya jelas gak mungkin dong. Apa? Toko mainan? Itu pikiran kalian saja. Sekarang saya berada di area persawahan ya. Di sini anak-anak bisa melihat ada banyak padi, ada pohon ya, dan juga ada beberapa burung yang terbang ya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian bagaimana padi ini bisa bertumbuh anak-anak? Hah? Betul ya, diberi apa? Air, betul sekali. Jadi padi ini membutuhkan air supaya dia bisa bertumbuh dan kelak padi ini bisa dipanen. Kalau sudah dipanen, apa yang terjadi? Anak-anak bisa menikmati berasnya, betul kan? Nah, bagaimana pohon yang ada di depan saya? Dia juga bertumbuh? Pasti ya, ditanam dari kecil kemudian jadi tumbuh besar dan besar ya. Syukur-syukur bisa keluar buahnya sehingga anak-anak juga bisa menikmati buahnya. Bagaimana dengan burung yang terbang ini anak-anak? Ya, burung yang terbang ini bagaimana bisa terbang? Apa? Mereka membutuhkan apa? Makan, minum, seperti anak-anak juga ya. Bensinnya anak-anak, kekuatannya anak-anak itu juga dari makan dan minum, sama seperti burung. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat ciri-ciri benda hidup. Benda hidup itu berarti apa anak-anak? Ciri-cirinya mereka bertumbuh ya, mereka bergerak, mereka membutuhkan makanan, mereka juga membutuhkan apa anak-anak? Minuman ya. Dan sebaliknya, benda tak hidup berarti kebalikannya. Mereka nggak butuh makan dan minum, mereka juga tidak bergerak. Oke anak-anak? Ya, tadi anak-anak sudah melihat ya, ada benda hidup beserta ciri-cirinya yang tadi sudah disampaikan di awal video. Nah, sebenarnya benda hidup itu apa saja ya? Contohnya, nah, benda hidup itu ada manusia, ada hewan atau binatang, dan juga ada tumbuhan. Benda hidup ini sering juga disebut dengan makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya juga tadi anak-anak sudah mendengar di video awal tadi. Dan ini lebih lengkap lagi anak-anak. Ciri-cirinya yang pertama, bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, membutuhkan makanan dan air atau minuman. Yang ketiga, bisa bergerak sendiri. Yang keempat, bernafas. Dan yang kelima, benda hidup itu juga berkembang biak. Nah, anak-anak, bertumbuh dan berkembang ini juga salah satu ciri dari benda hidup itu. Nah, bertumbuh dan berkembang itu seperti apa? Kita akan lihat dari yang pertama tentunya manusia ya. Sudah siap? Oke. Nah, manusia itu bertumbuh dan berkembang mulai dari apa anak-anak? Bayi. Nah, ketika kalian bayi, beberapa tahun kemudian kalian sudah menjadi anak-anak yang sudah pintar berbicara, pintar untuk melakukan gerakan, menyanyi dan sebagainya. Kemudian anak-anak akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar, lebih tinggi ya, menjadi remaja seperti ini anak-anak ya. Kemudian menjadi pemuda, setelah anak-anak juga menjadi dewasa nantinya, baik perempuan maupun laki-laki ya. Kalian bekerja, kalian memiliki keluarga, dan sampai pada tahap manusia yang sangat dewasa ya, atau sudah tua seperti ini. Nah, tidak hanya manusia saja yang bertumbuh dan berkembang, akan tetapi hewan atau binatang juga bertumbuh dan berkembang. Ya, ada yang mulai dari telur seperti ayam,
bebek, burung gitu ya. Mereka mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam atau anak bebek atau anak burung. Ya, seperti ini ya. Mulai dari telur, menetas, kemudian menjadi anak ayam, anak burung atau anak bebek, kemudian menjadi mirip seperti apanya anak-anak? Induknya. Ya, betul sekali. Nah, kemudian selain bertelur, ada juga hewan yang melahirkan. Tentunya juga prosesnya seperti manusia, mulai dari bayi gitu ya. Jadi seperti ini, bayi anjing ini anak-anak. Kemudian dia mulai bertumbuh sampai menjadi anjing dewasa. Nah, ada pula tumbuhan. Tumbuhan juga bertumbuh dan berkembang loh. Ya. Yang pertama, anak-anak bisa lihat. Ini adalah contoh biji kacang hijau anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat di situ ya, dari biji kemudian bertumbuh sampai terakhir menjadi tumbuhan baru atau tanaman baru begitu ya. Oke, kemudian ciri yang kedua adalah benda hidup itu membutuhkan makanan dan juga air untuk minum gitu ya. Manusia anak-anak sudah tahu karena kalian sendiri setiap hari juga pasti membutuhkan makanan dan minuman gitu ya. Kemudian hewan juga, mereka juga sama seperti kita ya. Kemudian ada juga hewan itu yang makanannya daging, ada juga yang makanannya tumbuhan atau biji-bijian atau bahkan bisa makan keduanya. Nah, yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan ini ya, mereka juga membutuhkan air. Untuk apa? Untuk proses pertumbuhan mereka juga. Anak-anak pernah mengamati ketika tanaman kalian di rumah tidak dirawat dengan baik atau tidak disirami, apa yang terjadi? Betul banget ya, tanamanmu akan menjadi layu gitu. Ciri yang ketiga adalah benda hidup itu bergerak sendiri ya. Contohnya manusia. Anak-anak bisa berjalan sendiri. Kecuali masih bayi banget loh ya. Kalau sudah bisa mulai berjalan, anak-anak akan berjalan sendiri, kemudian berlari, melompat ya. Kemudian kalau burung juga terbang gitu ya. Beberapa hewan lain juga ada yang melompat, ada yang lari gitu ya. Nah, kalau tumbuhan ini memang bergeraknya kita tidak mudah untuk melihatnya ya, sangat sulit, tapi dia bergerak. Geraknya biasanya ke arah sinar matahari. Nah, alat gerak yang dipakai oleh manusia dan hewan ini biasanya ya kaki gitu ya, tangan, kalau burung ya pakai sayap, kalau ikan juga pakai sirip. Nah, selanjutnya ciri berikutnya adalah bernafas. Itu adalah benda hidup ya. Anak-anak juga lihat kalau yang namanya benda tak hidup, misalnya meja kan tidak bernafas gitu ya. Bernafas seperti ini misalnya, manusia atau hewan pada umumnya ya, biasanya bernafas menggunakan paru-paru, yaitu oksigen diambil dari udara lewat hidung. Namun ada hewan juga yang tidak pakai paru-paru. Misalnya ikan nih. Ikan kan hidupnya di air ya. Iya, si ikan ini bernafas menggunakan insang untuk bernafas ya. Kemudian untuk tumbuhan ini bernafasnya melalui stomata atau mulut daun, lentisel, lubang-lubang yang ada pada batang tumbuhan itu anak-anak ya. Ciri berikutnya, wah ini dia, biar makhluk hidupnya tidak punah, biar benda hidupnya bisa terus ada, yaitu dengan berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan ya. Jadi misalnya manusia nih, seperti di sini ibu kalian atau mama kalian melahirkan, wah supaya ada keturunannya gitu ya. Kemudian ada jerapah ya, ini yang melahirkan ya,
Rata-rata seperti itu. Kemudian ayam. Nah, kalau ayam bertelur, yang tadi sudah dijelaskan di depan ya, bahwa berkembang biak ini ada dengan dua cara. Kalau hewan itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, untuk tumbuhan sendiri bagaimana? Tumbuhan sendiri ini salah satu contohnya adalah tumbuhan pisang. Wah, siapa yang di sini suka pisang? Nah, anak-anak perhatikan di sekitar tumbuhan pisang itu akan terdapat tunas-tunas baru, gitu anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak sudah memahami ya bahwa benda hidup beserta ciri-cirinya itu juga ada pada kalian. Nah, sekarang ciri-ciri benda tak hidup seperti apa? Tentunya kebalikan dari ciri-ciri benda hidup. Tidak bertumbuh dan berkembang, ya kan? Tidak membutuhkan makanan dan air, ya, kayak sepatu kalian tuh tidak butuh makanan gitu ya. Kemudian tidak dapat bergerak sendiri. Lah kalau mobil itu bergerak loh, ya tapi kan itu nggak bergerak sendiri ya, karena dibantu juga oleh apa? Manusia, mesin dan yang lain ya. Kemudian tidak bernafas, ya, oke. Tidak berkembang biak. Habis ya sudah, gitu ya. Contohnya apa? Ada mobil, ada boneka, ada pensil, kemudian ada batu, kerikil, handphone. Nah, ini kan benda mati nih handphone nih ya. Wah, jangan sampai kalian lebih sering bercengkrama atau bersama-sama dengan handphone. Handphone itu benda mati ya. Lebih baik kalian berikan waktu lebih banyak untuk bersama dengan keluargamu atau juga dengan teman-temanmu. Nah, namun tetap ikuti protokol kesehatan. Kemudian hari ini anak-anak akan mendapatkan proyek atau tugas tentang benda hidup dan tak hidup. Yang pertama adalah tulislah 3 ciri-ciri benda hidup dan tak hidup sesuai dengan video yang sudah kalian simak tadi. Nggak ngarang loh ya. Kalau misalnya kalian lupa, boleh dilihat lagi, di back lagi. Kemudian yang kedua adalah anak-anak mencari masing-masing 4 contoh benda hidup dan tak hidup. Gambar kalian boleh dicari di buku, internet, mau menggambar sendiri diwarnai juga boleh. Nah, tugasnya boleh diketik atau juga boleh ditulis tangan sesuai kreativitas anak-anak ya. Boleh menggunakan kertas HVS, boleh menggunakan kertas BC, boleh pakai kertas biasa atau mau diketik ya. Nanti bisa minta tolong papa dan mama untuk membantu kalian juga menggunakan perangkat yang ada di rumah, baik laptop atau komputer atau mungkin pakai HP. Dan kemudian anak-anak kumpulkan tugasnya ke Google Classroom ya. Ini project sebagai contohnya ya, anak-anak juga bisa lihat. Kemudian anak-anak bisa mulai kerjakan tugasnya dari sekarang supaya tidak tertunda-tunda ya, dan tugasnya makin menumpuk. Oke anak-anak, thanks for listening. Terima kasih sudah mendengarkan. Have a nice day. God bless you all. Thank you.